Yo semuanya, di patch kali ini sepertinya seorang Ichinose mendapatkan buff, sedangkan di sisi lain si K itu mendapatkan nerf ya. Tim blonde amankah kalian? Dan mari kita gaskan party nggak sih untuk tim pink ya? Ya selain blonde yang kelihatan kena nerf di ceritanya, ada juga Kirwin Senpai yang kelihatan di nerf juga. Tapi beda kasusnya ya, untuk si Kirwin Senpai itu bobanya yang di nerf. Lah ini malah ngebug gitu, tiba-tiba berubah jadi papan. Ya kali ini mari kita bahas spoiler untuk volume 9 Second Year yang telah resmi dirilis kemarin di Jepang. Di volume 9 Second Year ini Ichinose itu lumayan maruk ya. Dia itu dapat hampir setengah ilustrasi. Maruk banget, dia itu dapat sekitar 5 ilustrasi sekaligus dalam satu volume. Ini volume yang seru banget sih ya, yang membuat fandomnya itu ada perdebatan yang cukup panas antara kubu blonde sama kubu pink. Kalian ada di kubu mana nih? Coba absen ya. Yang lucu sih perdebatan antara dua fandom itu debatnya itu saling nyatir ya. Tapi ingat bro ya, memang waifu war dari Classroom of Death itu memang seru ya, gua akui. Tapi itu hanya secuil keseruan dari Classroom of Death ini cuy. Di volume 9 ini akan ada banyak perubahan di keanggotaan OSIS, khususnya ketua OSIS yang baru juga kan. Ayanokoji juga itu punya konflik dengan Nagumo, mereka itu lagi taruhan. Ujian akhir semester kelas Sakayanagi versus kelas Horikita. Dan ada juga kelas Riwen versus kelas Ichinose. Apalagi di salah satu ilustrasi dari volume ini itu ada satu karakter baru dari kelas 1 yang muncul, orangnya ini adalah Ishigami Kyo. Ya keren banget ini wajahnya, jadi mendadak basah gua ngeliatnya. Oke, so kalau gitu langsung aja kita mari masuk ke spoiler dari volume 9 Second Year. Untuk sinopsisnya sendiri itu udah gua bahas ya di videoku sebelumnya, bisa kalian cek di videoku yang ini. Di volume ini berjumlah 6 chapter. Pertama gua akan buka dari taruhan yang dilakukan oleh Ayanokoji dan Nagumo. Taruhan mereka ini ada hubungannya dengan pemilihan ketua OSIS yang baru antara Ichinose atau Horikita. Kalau Nagumo kalah, dia itu akan ngasih 20 juta poin ke Ayanokoji. Sedangkan kalau Ayanokoji yang kalah, maka Ayanokoji itu harus keluar dari sekolah. Di saat Ayanokoji mau milih dia itu mau megang siapa, Kiriyama itu menolak taruhan mereka karena 20 juta poin itu poin yang besar gitu bagi tahun ketiga gitu. Jadi Kiriyama nggak membiarkan untuk Nagumo kehilangan 20 juta poin pribadinya. Di sisi lain ada juga Ichinose, diketahui udah mengundurkan diri dari OSIS. Sebelum pemilihan kandidat baru Ichinose itu udah surrender duluan gitu cuy. Maka otomatis udah jelas kalau Horikita yang jadi dan next mbak ketua OSIS yang baru menggantikan Nagumo. Nagumo menyuruh Horikita untuk mencari dua anggota yang baru untuk mengisi kekosongan dari OSIS. Horikita memilih Kushida sebagai wakilnya, lalu dia tuh merekrut juga Nanase sebagai sekretarisnya. Waduh, anggota OSIS yang sekarang isinya tuh ciwi-ciwi bening semua cuy ya. Kalau sekolah di sana gue yakin jadi betah gitu sekolahnya dan semangat gitu. Emang yang gak ada tangan kanan yang lebih cocok untuk Horikita selain Kushida. Jadi ini bukan hal yang terlalu mengejutkan gitu bagi Horikita untuk memilih Kushida. By the way gimana? Kushida versi long hair menurut kalian? Mana tahan ya kan? Di sampingnya Kushida juga itu ada Amasawa versi long hair juga cuy. Kalian milih yang mana? Absen di bawah. Lalu sebenarnya Horikita itu juga merekrut Ishigami untuk gabung menjadi anggota OSIS ya. Tapi dia itu menolak tawaran tersebut. Kalau kalian lupa siapa si Ishigami ini, Ishigami ini adalah pemimpin kelas A tahun pertama. Dia itu baru dapat ilustrasi saat ini. Wajah dari Ishigami Kyo ini beda banget sih dari imajinasiku ya. Dia itu kelihatan lebih garang gitu, dengan model rambut yang panjang terus dikucir. Gimana, apakah Ishigami itu wajahnya sesuai dengan yang kalian bayangkan? Gue kira wajahnya Ishigami itu kayak baby face gitu, kayak mirip Yagami ya. Lalu next di awal gue notice tuh kan ya, kalau kelas A kelasnya Sakayanagi versus kelas B kelas Horikita, dan kelas C kelas Riwen versus kelas Ichinose dalam ujian khusus akhir semester. Dan di sini hasilnya itu sedikit mengejutkan sih ya. Harusnya yang biasanya hasilnya itu rata kiri semua, ini malah hasil itu malah rata kanan semua cuy. Yap, kelas Horikita dan kelas Ichinose yang menjadi pemenang di ujian khusus kali ini. Tapi emang ternyata ujiannya itu nggak seberat yang gua pikirkan. Jadi nggak ada gap gitu untuk kelas A sampai kelas D. Bisa disebut itu ujian kali ini tuh lebih balance gitu. Gambaran untuk ujian kali ini, sekolah itu menyiapkan 100 soal dan setiap murid itu diberi waktu 10 menit untuk menjawab 2-5 soal. Hasil nilai yang didapat itu berbeda setiap abjad OEE dari masing-masing murid. Kayak gini bisa kalian lihat di sini.
kalau gua jelasin nanti bakal memangkas durasi video ini. Jadi yang OEE-nya rendah itu setiap benar akan mendapatkan nilai yang cukup tinggi. Jadi bisa dibilang kelasnya Hori kita yang notabene muridnya itu banyak OEE di B ke bawah ya. Itu jauh lebih diuntungkan cuy daripada kelasnya Sakayanagi. Jadi kelasnya Hori kita tuh bisa mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Di ujian kali ini kelas yang menang dapat 50 poin kelas dan yang kalah bakalan minus 50 poin kelas. Nggak ada perubahan signifikan sih urutannya, cuma kelas Ichinose kemungkinan bakal naik lagi ke kelas C dan kelasnya Ruin turun ke kelas D. Karena kalau gua nggak salah inget ya, poin milik kelasnya Ruin sama kelasnya Ichinose itu beda tipis cuy. Kalau Ruin yang kalah berarti Ruin bakalan turun dan Ichinose yang naik. Nah Ichinose yang kita kenal polos sepertinya itu sudah sedikit berubah sekarang mainnya. Dia itu lebih berani dan sedikit egois gitu kali ya. Dia itu bahkan ngajak war Sakayanagi sama Kei cuy. Sekali berubah semua langsung diajak war ya. Lihat aja ini senyuman Ichinose ya. Ini vibesnya itu kayak yandere gitu dan rada creepy gitu ya. Kalau Ichinose dibilang yandere sih mungkin enggak ya. Cuma keberbedaan Ichinose itu ditampilkan lebih berani dan dia itu menunjukkan sifat yang lebih belak-belakan. Dia tuh sempat menyatakan perasaannya kepada Enokoji lagi cuy. Bahkan Ichinose itu udah menetapkan akan fokus kepada Enokoji. Tekad dia ingin lulus sebagai kelas A itu masih ada. Tapi motivasinya itu berbeda. Dia itu lulus kelas A sekarang itu agar Enokoji memperhatikan dirinya. Obsesi Ichinose ke Enokoji ditampilkan sangat begitu besar. Dia itu bahkan gak segan-segan untuk menyingkirkan rival percintaannya yaitu si Karizawa Kei. Blonde ketar-ketir nih ya ngadapi yandere yang satu ini. Diketahui Ichinose, Mako, dan Enokoji itu pergi ke gym untuk olahraga. Bukan untuk trisom ya, bukan, tapi untuk olahraga. Ya balik lagi ke topik ya. Di saat itu Nenek Mori, salah satu teman sesirkelnya Kei, itu kebetulan melihat Ichinose dan Enokoji yang keluar dari gym secara bersamaan. Pada saat itu si Mori itu memfoto dan mengirimnya ke Kei. Dan hal itu tuh berhubungan ke ilustrasi Kei yang kelihatan kaget dan sedih melihat HP-nya ya. Itu dia tuh dikirimi foto dari Mori ya. Yang foto itu menampilkan Enokoji dan Ichinose yang lagi bersamaan keluar dari gym. Nah setelah itu langsung tuh ya si Kei itu mengajak Sato untuk melabrak Ichinose ya. Kei pun bertanya apa ada sesuatu di antara dia dan Enokoji. Ichinose menjawab kalau mereka itu nggak ada apa-apa. Lalu Ichinose dengan suara yang kecil menambahkan kalimat tidak untuk saat ini. Men, wah parah kata untuk saat ini membuat tim Ichinose itu bakalan berani mengangkat bendera mereka ya. Dan membuat tim Kei mendadak keringat dingin mendengar kata tidak ada untuk saat ini. Bahkan Ichinose yang sekarang membuat orang sekelas Ryuan aja ketakutan. Ryuan itu nggak mau ketemu kelasnya Ichinose di ujian kenaikan kelas mendatang. Sekelas Sakayanagi juga itu berubah pikiran dan mulai mengakui Ichinose layak untuk menjadi pemimpin kelas. Ternyata real cuy ya, perubahan Ichinose is yandere. Ya kalian ngerasa nggak sih ya Ichinose di kedua ilustrasi ini rasanya tuh vibesnya tuh rada beda dari Ichinose yang biasanya. Lalu pas momen Ichinose di gym, dia tuh sempet ninggalin Enokoji dan Amikura berduaan ya. Si Ichinose tuh mau mengambil minum ceritanya, dan di saat itu si Ichinose itu melihat dari kejauhan dan dia tuh merasa cemburu dan dadanya itu merasa sakit melihat Enokoji yang akrab dengan Amikura. Gara-gara Enokoji yang ketemu sama Ichinose untuk nge-gym tadi membuat Enokoji dan Kei itu sedikit bertengkar ya, cekcok lah istilahnya. Tentu saja si Kei itu merasa cemburu di sini. Biasanya Kei yang orangnya itu egois dan keras kepala, dia itu menurunkan semua egonya itu untuk tidak marah dan dia itu memaafkan Enokoji. Mungkin di sini si Kei itu takut untuk ditinggalkan sama si Enokoji ya. Makanya dia itu nggak banyak ulah. Tapi katanya mereka itu bakal baikan lagi nanti. Jadi ya relax bro untuk tim Kei. Ichinose cuma baru open war doang ya, belum war serius dia. Tapi kalau dipikir-pikir Ichinose itu baru open war tapi itu membuat hatinya si Kei itu langsung hancur ya. Nah untuk kabar dari Keiryuin Senpai, dia itu lagi dijebak cuy di volume kali ini. Gua nggak begitu paham gimana detailnya. Yang jelas si Keiryuin itu dijebak dituduh sebagai maling ya. Dalang yang melakukan itu semua adalah Kiriyama. Kiriyama menyuruh salah satu murid dari tahun ketiga untuk menyelundupkan barang ke tasnya Keiryuin. Keiryuin yang digambarkan bawaannya dia itu selalu chill dan suka bercanda. Kali ini dia itu ditampilkan kelihatan marah semarah-marahnya ya dan badas gitu. Dia itu lagi nginjek pelaku yang menyelundupkan barang ke tasnya tersebut. Absen coba di sini siapa yang mau diinjek oleh Keiryuin Senpai? Saya bang. Dan by the way Keiryuin Senpai itu di nerf nggak sih di sini ya? Padahal pas pakai bikini di volume sebelumnya tuh kayak boing-boing gitu ya, subur cuy ya. Tapi sekarang malah cosplay jadi papan setrikaan cuy ya. Dan terakhir tentang Asahina Senpai yang lagi nangis. Salah satu karakter yang cukup waifuable ini nangis karena salah satu sahabatnya itu di drop out cuy. Sahabatnya itu melanggar aturan sekolah.
Dari ilustrasi volume 9 kali ini tuh paket komplit ya, dari murid tahun pertama sampai murid tahun ketiga itu kebagian jatah ilustrasi semuanya. Cuma ya kayaknya semua pembaca itu bakalan lebih fokus tentang ke perselisihan Kei dan Ichinose untuk mempertahankan dan memperebutkan Ayano Koji. Ya mau gimana lagi, jalan pikir Ayano Koji juga itu nggak begitu jelas mau kemana sekarang ya. Jadi yang mending menikmati waifu war-nya aja ya kan. So gimana menurut kalian setelah dengerin spoileran tadi? Kasih tanggapan kalian di kolom komentar cuy. Dan jangan lupa like-nya juga. Sampai jumpa di next video. Bye bye.